يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sebagai orang-orang yang mampu. Fakir itu terkadang dalam hal ekonomi dan terkadang dalam hal maknawi. Fakir dalam hal ekonomi, ia hanya mendapatkan kesusahan dalam dunia, tapi boleh jadi ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi fakir dalam hal maknawi, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat buruk di akhirat. Sehingga kita sebagai umat Islam harus berusaha mengembangkan spiritual kita supaya kita tidak tergolong orang-orang yang fakir dalam hal maknawi. Pembahasan berikutnya yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana sikap kita terhadap orang yang meminjam uang terhadap kita. Hal ini sangatlah urgen kita bahas bersama karena memang banyak dari masyarakat kita yang mereka meminjam uang kepada teman mereka, kepada saudara mereka, dan hal ini harus dibahas supaya kehidupan mereka tidak terlepas daripada kehidupan Islami. Kalaupun mereka meminjam uang atau mereka meminjamkan uang, maka mereka pun harus hidup dalam suasana Islami dan perbuatan mereka harus dicocokkan dengan adab-adab Islami. Ada pembahasan penting dalam hal ini bahwa Islam memberikan anjuran kepada kita untuk memberi bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini telah disinggung oleh Al-Quran dan hal ini telah disinggung oleh hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, kita akan mendapatkan satu perkataan indah dari beliau yang mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi thalathatun. Sebaik-baiknya perbuatan atau perbuatan yang amat dicintai oleh Allah adalah 3. Isba'u ju'atil muslim, mengenyangkan perut muslim yang sedang kelaparan. Wa qada'u dainihi, dan membayar utangnya. Wa tanfisu kurbatihi, dan menghilangkan kesusahan seorang muslim. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menukil satu perkataan indah dari Rasul, di mana Rasul berkata kepada umat beliau di kala itu dengan mengatakan, ayuhan nas liyuballigha syahidu minkumul ghaiba ala wa man anzara mu'siran kana lahu 'ala Allah 'azza wa jalla fi kulli yawmin sadaqatun bimithli mali hatta yastawfiyah. Wahai manusia, sampaikanlah hal ini, apa yang aku sampaikan kepada kalian, kepada orang-orang yang tidak hadir di saat ini. Ketahuilah, barang siapa
yang memberikan pinjaman kepada saudaranya, dan hal ini merupakan suatu bentuk meringankan kesusahannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghitung setiap hari dari hari-hari di mana pinjaman ini belum dikembalikan oleh orang tersebut sebagai sedekah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka ia akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari pembalasan, di mana di hari ini tidak ada naungan yang bermanfaat kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang penting yang harus kita perhatikan bersama adalah bahwa dengan kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kita pun menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang munkar. Karena ketika kita mendapatkan ada orang yang butuh dan ia akan berusaha untuk melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya, dan di saat itu kita memberikan pinjaman kepadanya, maka kita akan menghalangi dirinya untuk berbuat dosa. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah pemirsa, kita akhir pembahasan ini. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Syekh?